tiga aspek yang sebaiknya kita sucikan. Bersuci atau toharoh itu bagian dalam fikih, menjadi amalan diterima atau tidak diterimanya suatu amal ibadah, terutama yang mensyaratkan adanya kesucian. Misalnya sholat. Orang yang sholat tanpa bersuci dulu, maka dipastikan tidak diterima sholatnya. Karena apa? Ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi. Bersuci itu atau taharah menjadi hal yang penting bagi kita, bagi umat muslim. Salah saja, ada kesalahan dalam bersuci, dalam taharah, itu bisa mengakibatkan, seperti saya sampaikan tadi, tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Dasar hukumnya mengenai taharah ini dalam surat Al-Baqarah beberapa kali saya sudah sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kalau dalam hadis disebutkan at-tuhuru miftahus salat atau miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat itu adalah bersuci, toharoh. Kemudian yang menyebabkan atau yang mengharamkan dalam salat adalah mulainya takbir, serta yang menghalalkan setelah salat adalah taslim. Bersuci dalam agama Islam sangat ditekankan, bahkan dalam banyak ayat disebutkan, diperintahkan bagi kita semua supaya bersuci. Kalau dalam secara umum umat Islam itu dituntut untuk bersih, suci, kemudian terhindar dari hal-hal yang mengotori baik secara fisik maupun psikisnya. Maka di sini saya sebutkan ada 3 aspek. Yang pertama, aspek yang harus atau sebaiknya kita sucikan adalah hati, mensucikan hati. Umat Islam diperintahkan untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran atau penyakit yang menggerogotinya. Yang paling harus kita hindari adalah kemusyrikan. Kita bersihkan jiwa kita itu dari kemusyrikan, dari kekafiran, iri, dengki. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Islam, muslimnya meskipun lewat turunan, tapi kita bersyukur tidak musyrik. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis. Dalam surat At-Taubah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Kalau najis berarti harus dibersihkan. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang musyrik, karena tadi disebutkan najasun, najis. Untuk membersihkan ini, mensucikan hati, ini memang memerlukan tahapan-tahapan atau proses, ada waktu. Tazkiyatun nafs, kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya membersihkan jiwa, bukan sekadar lisan atau pendengaran atau penglihatan, tetapi hatinya juga. Kalau tadi ditekankan kemusyrikan, hindari kemusyrikan, hindari hal-hal yang menunjukkan atau menjerumuskan, mengarah kepada kekafiran. Makanya sering-sering saja berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya adalah benteng upaya kita lewat lisan, lewat doa, supaya apa? Supaya kita yang sudah beriman tidak dicondongkan kepada yang tidak beriman, yang mengarah kepada kemusyrikan, kepada kekafiran.
Doa ini diamalkan setidaknya setelah sholat fardu, amalkan doa ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua yaitu mensucikan akal. Akal itu bukan berarti otak. Kalau otak kan fisik kelihatan. Maka ada ulama itu kan menyepakati bahwa akal seseorang itu ada kotorannya. Apa itu? Bodoh, kebodohan. Setiap orang punya otak. Tetapi kan ada orang yang dalam umpatannya menyebutkan, Hasan nggak punya otak. Sebenarnya dia punya otak secara fisik, tetapi tidak dimanfaatkan untuk berakalnya itu. Afala ya'qilun. Kan ada disebutkan supaya kita berpikir, mengasah, mensucikan akal kita itu dari kotoran yang berupa kebodohan. Makanya wajib menuntut ilmu. Usia yang senja, jangan dijadikan alasan untuk tidak mau menuntut ilmu. Dalam Islam itu kan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari bayi sampai liang lahat. Itu thalabul ilmi fardhatun. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Awal dan akhirnya itu berarti selama hidup dia harus menuntut ilmu. Tidak ada alasan usia sepuh kemudian malas untuk menuntut ilmu. Di masjid ini kan setidaknya ada 2 atau 3 malam Selasa, malam Rabu itu ada kajian. Ada yang terkait dengan Al-Quran, tafsir, ada yang terkait dengan pasolatan. Dan kedua ilmu ini kan penting untuk menunjang ibadah kita. Maka upaya mensucikan akal kita itu diantara dengan menuntut ilmu, datang ke majelis. Jangan gengsi karena sudah kuliahnya bergelar, sudah doktor, sudah sarjananya sudah melebihi, kemudian tidak mau bergabung dengan yang ecek-ecek di masjid, paling juga jamaahnya biasa-biasa. Bukan begitu. Kenapa? Karena dia bisa jadi ada ilmu. Meskipun dia itu orang biasa saja, secara formal dia tidak berpendidikan sampai kuliahan, tetapi Allah berikan kekuatan lewat mulut beliau, ada hikmah yang bisa kita ambil. Gelar profesor itu tidak menunjukkan bahwa dia pintar secara verbal. Tetapi kalau orang yang mensucikan hatinya, kemudian mensucikan akalnya, kata-katanya pun akan mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat. Tidak membuat gaduh lewat lisannya. Kenapa? Karena asupan ke akalnya itu disucikan. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga yaitu mensucikan dari hadas dan khobas. Ini secara fisik yang nampak. Kita dianjurkan untuk membersihkan diri kita secara fisik dari hadas dan khobas. Hadas itu keadaan. Nah, ini perlu disampaikan. Hadas dengan najis berbeda. Kalau hadas itu keadaan yang menunjukkan seorang itu tidak layak, tidak kredibel untuk melakukan ibadah, terutama misalnya sholat. Kalau najis itu kotoran, jelas ada fisiknya. Kita bersihkan diri hadas, jadi keadaannya. Setelah pipi kentut misalnya buang angin, itu adalah berhadas, bukan bernajis. Lalu misalnya pipis, itu juga berhadas, tapi pipisnya itu apa yang dikeluarkan menjadi najis. Nah, kita mensucikan itu. Hal sepele itu adalah mengenai al-baul, pipis. Bisa jadi pipisnya itu biasa saja, semua orang mengalami pipis. Tapi bagaimana setelah pipis dan bagaimana ketika pipis, itu menjadikan pembeda dari kita sebagai muslim. Jongkok itu adalah salah satu adabnya dalam al-baul. Akhlaknya ketika pipis. Lalu setelahnya istinjanya benar-benar istinja untuk mensucikan kita dari hadas. Kalau khobas kan diwakili dengan doa. Setelah keluar dari toilet atau WC itu kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ada yang berikut pronak juga.
mohon ampun. Khobaisnya itu kita juga mensucikan diri